Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Bismillah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmat yang tiada tara, yang tiada putus-putusnya diberikan kepada kita semenjak kita ada di alam rahim, ditiupkan ruh kita sampai dengan detik ini. Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita, baik kita tergolong orang-orang yang beriman maupun kita adalah orang-orang yang ingkar atau kafir pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak masalah bagi Allah Subhanahu wa taala, semuanya diberikan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita menghitung-hitungnya. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Bersalawat kita pada Rasul Muhammad SAW yang kepada beliau kita berharap syafaatul uzmatnya, di samping syafaat atau pertolongan yang kita harapkan dari Al-Quran yang senantiasa kita baca, dari orang-orang soleh yang senantiasa bergaul, berinteraksi dengan kita, baik jaraknya dekat ataupun mungkin jaraknya jauh, tidak terbatas waktu dan ruang. Yang terpenting adalah keterkaitan antara kita dengan orang-orang soleh yang senantiasa watawasau bil haq watawasau bis sabr, senantiasa saling menasehati dalam ketakwaan, saling menasehati dalam kebaikan. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan hadis arba'in yang sudah menginjak hadis ke-19. Sebelumnya kita review sedikit hadis arba'in yang ke-18 yang sudah sangat terkenal ya, yang bunyinya adalah intinya ittaqillah haitsuma kunta wa bi sayyi'ata hasanatan tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada dan berusaha bergaul dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Niscaya Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keselamatan bagi kita baik dunia dan di akhirat, amin. Sedangkan di hadis yang ke-19 ini, hadisnya lumayan panjang, satu halaman di ininya, dan kita bagi dua. Yang pertama adalah tentang kisah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Redaksinya adalah An Abi Abbas Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhum qala kuntu halban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa suatu ketika dia berada di belakang Rasulullah SAW. Faqala ya gulam, kemudian Rasul berkata, ya gulam, wahai nak, inni u'allimuka kalimatin, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa kalimat. ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan bersama engkau. Idza sa'alta fas'alillah, jika engkau meminta sesuatu, mintalah pada Allah Subhanahu wa taala. Memohon sesuatu, mohonlah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan jika engkau memohon perlindungan, maka mohonlah hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam annal ummata walau jama'at ala an yanfa'uka bisai'in
Ketahuilah bahwa seandainya seluruh umat manusia bersatu ala an yang pauka bisai'in, ingin memberikan kebaikan pada seseorang, lam yanfa'uka illa bisai'in, tidak akan bisa memberikan manfaat kebaikan kepada seseorang atau sesuatu selain dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Qad katabahullahu laka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencatatkan ketetapannya. Begitu juga sebaliknya, wa in istama'u ala ayyaduruka, tidaklah seseorang mendapatkan keburukan atau kecelakaan yang disebabkan oleh suatu kelompok manusia kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Rufiatil aqlam wajabatis suhuf, sungguhnya tinta sudah kering dan pena telah diangkat. Artinya bahwa ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu, terhadap seseorang itu berdasarkan kuasa atau takdir Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditetapkan. Hadis ini adalah hadis riwayat Tirmizi dan dikategorikan sebagai hadis yang hasan sahih. Ini yang bagian pertama. Yang dibahas pertama kali adalah bahwa ketika seorang anak yang bernama Ibnu Abbas, yang kita kenal sekarang dengan Ibnu Abbas, seorang anak yang tumbuh dalam bimbingan Rasul Muhammad SAW, diberikan beberapa nasihat. Yang pertama adalah keharusan kita untuk menjaga Allah Subhanahu wa taala, yang artinya bahwa kita diperintahkan untuk mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Yang dalam istilahnya kita disuruh untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satunya bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa seseorang yang bertakwa atau yang menjaga Allah Subhanahu wa taala, lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Bagi orang yang bertakwa yang senantiasa menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya secara bergiliran dari depan dan dari belakang. Mereka menjaga mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertakwa, orang yang menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala akan dijaga oleh malaikatnya, yang dimana malaikat-malaikat ini secara bergiliran, tidak tidur, tidak ngantuk, terus menerus ada di samping orang yang bertakwa. Dan fungsi dari malaikat ini selain untuk mencatat amal-amal adalah untuk memberikan nasihat, mengajak kepada kebaikan. Jadi kalau ada bisikan-bisikan untuk berbuat baik, itu adalah salah satunya dari malaikat yang senantiasa menjaga. Karena apabila seseorang berbuat baik, maka perbuatan baik itu akan menarik perbuatan-perbuatan baik lainnya. Begitu juga apabila seseorang terjerumus kepada dosa, dia menunda taubat, menunda beristighfar, menunda permohonan ampun pada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan membawa atau menarik kepada dosa-dosa berikutnya. Sehingga kalau dalam surat Al-Imran itu Al-Imran ya, lupa. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Diperintahkan kita untuk segera, Al-Imran ayat 133, untuk bertobat ketika kita melakukan dosa atau maksiat, baik yang disadari ataupun tidak disadari, baik yang diketahui ataupun tidak diketahui. Karena terkadang kita menganggap bahwa kita tidak melakukan dosa, tapi dalam pertimbangan Allah Subhanahu wa taala itu adalah dosa. Jadi kita tidak sadar melakukan suatu dosa. Mungkin kitanya hilap atau bagaimana, baik itu dosa yang berupa lisan, berupa perbuatan, pandangan, atau mungkin lintasan hati kita. Lintasan hati kita bisa berupa mungkin kita melihat suatu keburukan pada diri seseorang, kemudian kita mencelanya, itu sudah merupakan suatu dosa. Kemudian
bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya adalah ketika kita diperintahkan sebagaimana Rasul mengajarkan pada seorang sahabat yang bernama Bara' bin Azib agar setiap hendak tidur mengucapkan yang artinya adalah, wahai Tuhanku, jika engkau menggenggam jiwaku maka rahmatilah. Maksudnya menggenggam jiwa itu masih memberikan jatah hidup kepada kita, maka rahmatilah hidup kita. Dan jika engkau melepaskannya maka lindungilah. Karena tidur itu kan setengah dari mati ya. Setengah dari mati artinya bahwa ketika nyawa itu digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala bisa dikembalikan hidup kembali, atau kemudian ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian tidak dikembalikan. Kita mengenalnya sebagai wafat atau seseorang yang mati. Sebagaimana kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala melindungi jiwa dan merahmati jiwa seperti yang dilakukan terhadap hamba-hamba atau orang-orang yang soleh dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kemudian selanjutnya adalah bahwa selain itu dalam surat An-Nahl Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berserta orang-orang yang bertakwa dan beserta orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 160. Iyang surkumullahu fala ghalibalakum. Jika Allah menolong kamu, fala ghalibalakum, maka tidak akan ada yang bisa mengalahkan kamu. Wa in yahdulkum famangdzalladzi yansurukum min ba'dih. Dan jika Allah tidak memberikan pertolongan terhadap seseorang, maka tidak ada yang dapat menolong selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahi falyatawakkalul mu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin itu hanya bertawakal, hanya meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian pertama yang mengenai bagaimana Allah Subhanahu wa taala berkuasa terhadap sesuatu, berkuasa terhadap diri kita, berkuasa pada seluruh kehidupan kita, sehingga tidaklah kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala sesuatu atau apapun yang kita butuhkan. Sebagaimana dalam hadis dikatakan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi, Sa'alallahu kullu syai'in hatta syi'a. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan ketika engkau membutuhkan tali sendal. Misalkan tali sendal kita putus, maka minta pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nanti diganti sendal yang lebih bagus. Ini hadisnya hadis dari Baihaqi dan dikatakan oleh Al-Albani bahwa hadis ini adalah mauquf jayyid. Kemudian dari Ibnu Rajab pernah berkata, wa kana ba'du salaf yas'alullahu fi salatuhu kullu hawaijah hatta malihi aijanuhu wa alifahu syatahu. Bahwa dikatakan zaman dahulu para salafus soleh itu fi sholatuhu, dalam sholatnya meminta semua kebutuhannya, sampai-sampai malih ajinahu, sampai-sampai ingin garam buat masak itu minta dalam sholat, ingin garam, ingin tambang buat ngikat kambing, wa alifa syatahu, itu minta pada Allah Subhanahu wa taala ketika sholat, minta garam, minta tali sendal, minta tambang, itu pada Allah. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala kan ud'uni astajib lakum, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang semakin kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala,
maka Allah Subhanahu wa taala semakin senang. Semakin banyak kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, semakin senang. Beda dengan manusia, semakin kita dekati, minta terus, lama-lama kesel. Lama-lama kita mungkin tidak didekati lagi sama orang itu karena kebanyakan minta. Tapi Allah Subhanahu wa taala semakin banyak kita minta, maka semakin senang. Angan-angan kita yang mustahil minta pada Allah Subhanahu wa taala, mungkin pengen punya rumah yang banyak, pengen punya perusahaan yang besar, pengen punya sekolah yang bagus, yang semuanya mungkin angan-angan, tapi silahkan minta pada Allah Subhanahu wa taala. Ini ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, barang siapa yang mengangankan sesuatu, maka perbanyaklah angan-angan itu, karena ia sedang meminta pada Allah Subhanahu wa taala, zat yang menguasai alam semesta, yang mengabulkan doa-doa setiap hambanya, dan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala maha memenuhi janji. Allah Subhanahu wa taala janjinya pasti, tidak akan mungkin diingkari. Itu mungkin yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa minkum fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.